Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya surat para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Setelah sekian lama menghilang, politisi Nasdem Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Selain sambutan, Sahroni berikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. Yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Israel meningkatkan operasi militernya di kawasan Gaza, Palestina. Puluhan orang tewas termasuk bayi berusia 2 bulan. Isak tangis pecah saat warga melihat anggota keluarga mereka menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Israel. Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengumumkan bahwa Palestina diakui ratusan negara anggota sebagai negara, Israel tetap meluncurkan serangan militernya. Puluhan warga meninggal di kawasan rumah sakit Al-Shifa. Salah satunya adalah bayi berusia 2 bulan. بدون سابق انذار ولا بدون اي حاجه في الدار ملانه اطفال ملانه شباب ملانه نسوان ملانه نازحين ملانه مستاجرين. Media lokal memberitakan bahwa rumah sakit di Gaza telah menerima 31 jenazah sejak Minggu dini hari. 75 orang tewas dalam 24 jam terakhir, sementara 304 orang luka-luka. Pemirsa, 32 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru Israel di Gaza yang dilanda perang. Dalam genosida yang berlangsung hampir 2 tahun di Gaza, Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.
Setidaknya 32 warga Palestina syahid dan puluhan lainnya terluka pada hari Minggu akibat serangan udara terbaru Israel di jalur Gaza. Lima warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka ketika jet tempur Israel menghantam sebuah apartemen hunian di lingkungan Al-Daraj, pusat kota Gaza. Pasukan Israel juga membunuh 8 warga Palestina, termasuk anak-anak dan melukai puluhan lainnya setelah menyerang kerumunan warga sipil di dekat Masjid Hamzah, kota Gaza. Serangan Israel lainnya yang menghantam beberapa rumah menewaskan 5 warga Palestina dan melukai sejumlah lainnya di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Di Gaza Tengah, penembakan Israel di dekat klinik medis PBB menewaskan 7 warga Palestina, termasuk 4 anak-anak. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Kamera pengawas merekam 2 pencuri beraksi di sebuah toko bangunan di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Mereka kemudian membawa kabur sebuah motor sport. Kedua pencuri motor ini terbilang nekat karena beraksi siang hari ketika kondisi jalanan sedang ramai. Sementara korban baru menyadari motornya hilang saat membuka pintu toko. Sedang mantau di situ di seberang, bukan di seberang, di tiang ini. Udah mantau, pas kita masuk kita lengah, terus dia tiba-tiba balik lagi ke sini, langsung. Dalam hitungan detik sih, dalam hitungan detik saya juga telat 3 detik doang buat ngejar. Terus udah nggak kekejar, itu saya juga udah minta tolong sama orang yang lewat gitu kan. Petugas kepolisian Polsek Tenjo yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan menemukan barang bukti kunci letter T milik pelaku yang tertinggal. Berbekal rekaman kamera pengawas, petugas kepolisian Polsek Tenjo kini tengah memburu pelaku pencurian itu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Akibat jalan rusak parah, seorang ibu yang tengah hamil terpaksa ditandu menuju rumah sakit hingga menempuh perjalanan selama 5 jam. Ironisnya, usai melalui medan berat, si ibu harus kehilangan anak yang dikandungnya setelah tiba di rumah sakit Haja Andi Depok. Lagi dan lagi ada ditandu seperti begini, kasihan. Sarina, ibu hamil warga desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar harus menempuh perjalanan yang begitu berat dan melelahkan untuk mendapatkan perawatan medis. Ia terpaksa ditandu oleh warga menggunakan sarung dan bambu menempuh jalan ekstrim yang rusak parah. Tak hanya itu, warga harus berjibaku menyeberangi 4 sungai serta menghadapi material longsor selama hampir 5 jam untuk menuju puskesmas terdekat dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan terpaksa ditempuh usai Sarina mengalami sesak napas di 6 bulan usia kandungannya. Karena kondisinya semakin memburuk, ia dirujuk ke rumah sakit Haja Andi Depok. Detak jantungnya, tapi ya kan namanya juga di perjalanan tak tahu apa. Mungkin goncangan Pak gitu. Ya mungkin karena ya, kita bisa lihat sendiri jalannya kemarin. Berarti bayinya meninggal? Akhirnya bayinya meninggal. Keluarga berharap kejadian seperti ini tidak terulang dan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dampak cuaca ekstrim dan berkurangnya pasokan, harga cabai merah tembus di angka Rp100.000 per kilogramnya di Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah 1 pekan terakhir, harga komoditi cabai di pasar tradisional Tagok Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan signifikan. Komoditi cabai merah Tanjung dari harga sebelumnya Rp40.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang sebelumnya harganya Rp30.000 kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh penjual dan pembeli. Pasalnya kenaikan ini memberatkan dan daya beli berkurang. Gagal panen menjadi penyebab harga cabai meroket. Biasanya sekarang jualan 100. Asalnya berapa Pak? Asalnya berapa Pak? Asalnya 40, 60.
Selain cabai tanjung, cabai keriting, cabai hijau. Keriting sama, cabai hijau keriting sama. Asalnya berapa cabai keriting? Cabai keriting biasanya 30, sekarang 70, 60. Ini sudah berapa lama, Pak? Sudah 4-7 hari. Penjual dan pembeli berharap pemerintah secepatnya bisa menstabilkan harga agar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali normal. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan.